Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali berkumpul di rutinan bulanan Majelis Pemuda Tersesat Kota Mojokerto. Senang sekali karena hari ini adalah momentum Maulid Nabi sekaligus Hari Santri, sehingga nanti kita bisa mendialogkan banyak hal lah pada kesempatan kali ini. Dan saya ingin memang lebih banyak kita tanya jawab mungkin ya di kesempatan kali ini, agar apa yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang kalian butuhkan, bukan yang saya ingin sampaikan. Tapi kebahagiaan itu agak sedikit dirusak oleh karena saya itu sekarang betul-betul merasa kehabiban saya itu merosot drastis di Mojokerto. Biasanya bulan lalu masih di Mahalul Giyamin loh masuk ke sini loh. Bulan ini sudah gak ada Mahalul Giyam gitu. Padahal ini bulan yang paling pas untuk Mahalul Giyam loh, buat maulidan loh. Malah gak maulidan gitu. Kayaknya ini lebih ke bukan Ansor, lebih ke Kokam, Pemuda Muhammadiyah gitu. Makanya udah gak ada maulid. Ya, tapi saya selalu bilang bahwa saya bisa jamin tidak ada orang itu yang tidak merayakan Maulid Nabi Muhammad. Semua orang itu pasti merayakan Maulid Nabi Muhammad. Hanya bedanya ada yang dengan kemeriahan, gegap gempita seperti yang dilakukan oleh teman-teman Nahdlatul Ulama, dan ada yang dalam sunyi seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari Muhammadiyah. Pada dasarnya semua orang itu ketika terbesit sedikit hadirnya Maulid Nabi Muhammad, maka itu berarti kita telah dihitung telah merayakan Maulid Nabi Muhammad, sehingga kita akan mendapatkan segala kebaikan-kebaikan yang pantas kita dapatkan sebagai pecinta Nabi Muhammad. Bahkan meskipun kebahagiaannya itu tidak bersifat transendental, tapi bersifat imanen saja. Saya kasih contoh begini. Abu Lahab itu ketika Nabi lahir, sebagaimana sering diceritakan oleh banyak penceramah merujuk kepada beberapa riwayat dari Nabi Muhammad, itu ketika lahir senang beliau. Kenapa senang? Karena yang lahir adalah saudaranya, bukan karena yang lahir adalah Nabi Muhammad. Persis seperti kasusnya Nabi Musa, ketika semua anak laki-laki yang lahir itu dibunuh, pas yang dicari itu justru gak terbunuh, karena istrinya itu kemudian menghendaki anak laki-laki ini mbok ya jangan dibunuh, yang ini aja, padahal yang dicari dari dulu itu yang ini. Nah, kemudian itu kan menunjukkan bahwa hubungannya itu hubungan yang tidak bersifat transenden, tapi hubungan yang sifatnya imanen. Imanen itu artinya hubungan yang gak ada hubungannya sama Allah lah. Ya kalau kayak jenengan pacaran itulah, itu kan gak ada hubungannya sama Allah itu lebih dekat hubungannya dengan setan itu. Dan Abu Lahab. Tapi kalau nikah itu hubungan cinta yang imanen. Nah, hubungan cinta yang kalau nikah itu hubungan cinta yang transenden, yang suci. Kalau imanen yang kelahiran saudaranya, dan kesenangan itu yang kemudian menyebabkan setiap hari Senin hukumannya diringankan oleh Allah. Ketika hari kelahiran Nabi Muhammad itu, walaupun kita senangnya pun bersifat imanen, itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kesenangan imanen itu kira-kira
mungkin yang pertama ya, kesenangan yang tidak diekspresikan dalam bentuk kemeriahan-kemeriahan tertentu, atau kesenangan yang bukan utamanya karena kelahiran Nabi Muhammadnya, tapi karena hal-hal lain. Kalau maulidan enak, soalnya gak usah masak di rumah, setiap hari dapat nasi bungkus gratis, dapat berkat. Atau kalau maulidan enak, di mana-mana rame, acara banyak dan lain sebagainya. Itu kan kebahagiaan yang bukan utamanya karena Nabi Muhammadnya, tapi karena hal-hal di sekitar Nabi Muhammad. Jadi dari segi kuantitas saja secara waktu itu kita sudah kalah sama Allah. Allah sudah nyetor duluan, ngasih nikmat nyawa,
dan segala sesuatu, nanti ketika umur 10 sampai 15 tahun baru kita diminta nyetor balik sama Allah. Ayo mulai setoran yuk dengan sholat dan lain sebagainya. Dalam hadis qudsi juga Allah katakan, ya ibna Adam ana laka muhib fa bihaqqi alaika kun li muhibba. Ini bulan ini kemungkinan saya akan banyak menyampaikan ayat dan hadisnya karena agak kesel tadi gak di Mahalul Qiyamin gitu. Biar meyakinkan lagi gitu. Kalau gitu saya gamisan berarti gitu ini. Nah, kata Allah, aku cinta kamu, dan karena aku cinta kamu maka cintailah aku. Jadi Allah itu dalam hadis qudsi nembak kita duluan. Padahal seharusnya kan yang lebih mulia itu ditembak kan. Cowok. Tapi kalau cowoknya kaya gitu, ceweknya di bawah garis kemiskinan gitu, kemungkinan untuk nembak itu ya gak apa-apa lah. Atau kalau cowoknya ganteng banget, ceweknya ya seperti yang ada di pikiran Anda lah ya. Itu kan bisa aja menembak. Tapi ini Allah yang jauh lebih mulia dari kita, yang serba maha, justru nembak kita duluan. Sehingga itu menunjukkan bahwa Anda gak akan bisa bayar apapun kepada Allah dengan amalnya. Karena itu puncak dari ibadah itu adalah seni merayu Tuhan untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala agar ridho kepada kita. Nah, bab ini kayaknya agak susah kita gitu kan. Belum lagi kita bicara presisi ibadah kita, apakah sudah benar atau tidak. Karena seringkali kita beribadah itu tidak berbasis kepada ilmu. Nah, karena itu kemudian kita ingin masuk surga itu jalur syafaat gitu. Syafaat Nabi Muhammad melalui kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Nah, syafaat ini yang kemudian kita harapkan nantinya dengan hal-hal yang bersifat seperti ini. Karena logikanya syafaat itu adalah begini. Kalau ayatnya, hadisnya banyak. Ayatnya misalnya Anda baca salah satunya surat Thaha ayat 109. Allah berbicara tentang syafaat yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan kepada semua orang yang baik yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Karena itu syafaat itu yang al-udma, yang tertinggi itu miliknya Nabi Muhammad. Tapi di bawahnya itu ada bayi yang lahir sebelum baligh kemudian wafat, maka dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya dengan syarat. Nah ini, dengan syarat diakikahin. Nah ya, mbok ya modal sampean itu buat dapat syafaat itu, diakikahin kalau punya anak. Ini kemungkinan 70% di antara kita ini gak diakikahin sampai sekarang. Termasuk saya ini gak diakikahin gitu. Tapi selain gak wajib, kalau saya memang tidak perlu kayaknya, karena kondisi ekonomi orang tua itu memang bukan orang yang pantas untuk akikah gitu. Nah, kemudian orang yang berilmu itu memiliki jatah syafaat. Pokoknya kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tabrani, ahlul ma'ruf fid dunya, ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang baik di dunia itu akan menjadi orang baik juga di akhirat. Orang yang dermawan di dunia, di akhirat itu akan diberikan hak-hak prerogatif oleh Allah untuk memberikan syafaat sebagai bentuk kedermawanannya di akhirat. Nah ini yang kita harapkan. Logikanya adalah karena hubungan kita dengan Allah itu bukan hanya hubungan yang berbasis rasional, yang kemudian diekspresikan melalui amal. Tapi hubungan yang bersifat emosional yang diekspresikan dalam bentuk cinta kepada Nabi Muhammad salah satunya. Selain kepada Allah, kepada orang-orang baik dan segala bentuk hal yang luhur yang berkaitan dengan Allah. Nah cinta itu yang kemudian membuat seseorang itu akan berkumpul dengan yang dicintai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi,
Al-mar'u ma'aman ahabba. Karena itu kan hadis itu riwayat asbabul wurudnya, riwayat keluarnya, itu ada orang yang ketemu Nabi Muhammad, orang Badui, kemudian dia nanya, pengen bersama dengan Nabi Muhammad. Nabi, saya ini berikan satu amalan agar saya bisa bersama kamu bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Terus ketika Nabi Muhammad mau ngasih, terus dia kasih disclaimer tuh, NB gitu, catatan gitu, note. Tapi jangan yang susah-susah Nabi, yang enteng-enteng aja kan. Kemudian kata Nabi, saya pokoknya orang itu pada akhirnya bercerita bahwa dia bukan orang ahli zikir, bukan orang ahli fikir, bukan orang ahli sholat, pokoknya bukan orang ahli, pokoknya pemuda tersesat lah di zaman itu dia kira-kira. Kemudian kata Nabi, kata dia, tapi saya mencintai kamu wahai Nabi secara tulus. Sebagaimana cintanya Nuaiman, seorang peminum khamar yang dengan tulus mencintai Nabi Muhammad. Minum khamar perkara lain, nggak sholat perkara lain gitu, tapi mencintai Nabi Muhammad itu juga perkara lain juga gitu. Yang itu juga ada ganjarannya dari Allah. Nah karena itu kemudian kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba. Karena kamu mencintai saya, maka di akhirat nanti kamu akan bersama saya. Lantaran ikatan cinta itu sendiri. Nah itu yang kemudian menjadi rasionalisasi dari syafaat. Syafaat itu karena rasa cinta. Bukan karena hal-hal yang sifatnya rasional. Bukan karena amalan atau apa, tapi karena cinta utamanya. Basic utamanya adalah cinta. Cinta itu kemudian melahirkan sholawat, melahirkan akhlak dan lain sebagainya, itu perkara lain. Tapi memang harus utamanya itu berbasis kepada cinta. Karena orang cinta itu pasti dia akan mendekat. Kalau dalam filsafat, kalau Anda belajar filsafat, itu ada yang namanya harakal jauhariyah atau gerak substansial. Bahwa dua orang yang saling mencintai itu akan bergerak mendekat. Makanya saya kalau ditanya, Bib apa hukumnya pacaran beda agama? Kata saya ya dosa kuadrat itu. Beda agama dosa, pacaran dosa gitu. Iya, sesama agama aja dosa gitu. Apalagi beda agama. Cuma kata saya begini, tapi hubungan saling mencintai orang yang berbeda agama tanpa melakukan pernikahan itu sah-sah saja, sebagaimana Allah katakan dalam suratul Mumtahanah ayat 8 dan 9. Kamu enggak apa-apa loh saling berbuat baik, saling mencintai dengan orang yang berbeda agama, malah itu bagus sebagai bentuk akhlak Nabi Muhammad. Tapi kalau menikah itu perkara hukum lain. Cuman kata saya, kalau kamu memiliki cinta yang tulus kepada dia yang berbeda agama denganmu, maka cinta yang tulus itu yang akan menjadi cahaya bagi kamu untuk menemukan titik terang dalam hubunganmu dengan dia. Entah dia masuk Islam atau kamu murtad. Sisan murtad. Jadi cinta itu menggerakkan. Contoh lain ya, kalau dalam filsafat nih, bagaimana cinta itu akan mendekatkan yang jauh. Anda pernah ketemu enggak dengan teman Anda yang ketika pernikahan itu mukanya mirip? Jodoh itu kan ada yang bilang jodoh itu biasanya mukanya mirip. Itu gerak substansial. Bahkan orang yang menikah itu selama 5 tahun, 10 tahun itu tanpa disadari wajahnya itu akan semakin mendekat, kelakuannya akan semakin mendekat, karakternya akan semakin mendekat. Itulah kekuatan cinta, karena cinta itu akan mendekatkan dua hal yang berjauhan. Mukanya tuh, saya tuh sering ketemu dengan orang yang menikah mukanya sama. Terus kata saya, ngapain mereka nikah ya? Kalau perkara sama begini ngapain gitu kan? Kan bisa diselesaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya di kamar mandi itu sebenarnya kan? Anda tinggal bercermin tuh.
Tapi banyak tuh orang yang mirip mukanya. Itulah kekuatan cinta. Atau orang setelah menikah kemudian saling mempengaruhi satu sama lain, yang itu tidak bersifat rasional, bukan saling ngajari satu sama lain, tapi gerak itu menjadi gerak substansial, sehingga karakternya mirip dan lain sebagainya, sifatnya, kata-katanya, kebiasaannya, bahkan fisiknya itu menjadi mirip. Dua orang yang saling mencintai satu sama lain. Nah, itu yang kita harapkan. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad akan menyebabkan kita mirip dengan Nabi Muhammad, dan karena mirip dengan Nabi Muhammad kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad di akhirat kelak. Jadi itu kira-kira bagi saya substansi dari perayaan Maulid Nabi. Nah, apakah kemudian itu perkara yang diperkenankan dalam Islam? Ya jelas lah, karena dalam Islam itu Allah katakan kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahun. Kalau kamu dikasih karunia rahmat, maka bergembiralah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus kamu kecuali menjadi rahmat terbesar bagi semesta alam. Maka ya bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sebagai rahmat terbesar, itu adalah perintah Al-Quran. Dan itu sebenarnya sebelum ayat ini diketahui oleh para sahabat, sahabat itu memang sudah seringkali melakukan ekspresi-ekspresi yang menunjukkan kegembiraan ketika Nabi Muhammad itu datang kepada mereka. Bukan hanya kelahirannya, tapi kedatangannya Nabi Muhammad itu selalu membuat mereka bergembira. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau Nabi Muhammad datang, beliau berdiri itu. Berdiri dan kemudian membacakan puisi-puisi cinta kepada Nabi Muhammad. Di pertemuan pertama Nabi Muhammad negor Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Nabi Muhammad, wahai Sa'ad, janganlah kamu melakukan atraksi-atraksi sebagaimana atraksi seorang hamba ketika kedatangan tuannya. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, enggak, wahai Nabi, ini bukan atraksi seperti seorang hamba kepada tuannya, tapi atraksi seorang pecinta kepada yang dicintainya. Jadi itu sesuatu yang rasional, bukan hanya berbasis kepada iman yang tadi saya bacakan ayatnya, tapi berbasis kepada rasional. Orang kepada yang dicintainya dia begitu bergembira ketika sesuatu itu datang. Wong teman saya kucingnya lahiran aja seneng gitu. Kan iya, menjadi aneh kalau kemudian kita berbicara tentang dalil untuk bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, itu bisa dihitung sebagai su'ul adab oleh Nabi Muhammad. Tapi kenapa kemudian Nabi Muhammad tidak melakukannya? Pertama ya, sebenarnya Nabi Muhammad itu setiap hari Senin berpuasa. Dan dalam riwayat itu karena kelahirannya Nabi Muhammad, bentuk syukur beliau, dan itu artinya maulidnya Nabi Muhammad. Kenapa kita gak puasa? Ya karena beda kelas lah. Iya, beda kelas itu, kita dengan Nabi Muhammad itu beda kelas. Anda jangan nyoba-nyoba lah untuk seperti Nabi Muhammad itu. Tugas kita itu kan hanya ikut jalannya Nabi Muhammad aja. Jangan berekspektasi untuk bisa seperti Nabi Muhammad, apalagi mengungguli Nabi Muhammad. Karena ada seorang sahabat itu yang bercita-cita untuk melebihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu puasa tapi gak makan sahur. Puasa tapi tetap makan sahur, karena itu yang membedakan antara puasanya Islam dan puasanya Bani Israel. Sahabat ini puasa gak makan sahur, agar lebih dari Nabi Muhammad dia gak makan sahur tuh. Akhirnya bukan imannya yang naik itu, asam lambungnya yang naik tuh. Serius tuh, asam lambungnya yang naik. Apalagi jelas-jelas ya, naik haji itu untuk yang mampu kan, bagi yang mampu. Saya tuh pernah ditanya, Bib boleh nggak, oleh pemuda Resat nih, Bib boleh nggak saya naik haji dengan jual ginjal?
karena kecintaan saya kepada Baitullah gitu. Kata saya, kalau kamu naik haji pakai uang jual ginjal, itu kamu akan mengalami 2 kegagalan. Gagal haji dan gagal ginjal. Jadi sudahlah, menjadi orang Islam itu gak usah aneh-aneh. Ittaqullah famastamta'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu, kata Allah. Jadi gak usah aneh-aneh gitu. Wah, Bib, teman saya udah kerudungan, saya kok belum ya. Nggak usah mengukur iman dan amalmu itu dari temanmu. Udah jalani spiritual journey, perjalanan spiritualmu sendiri dengan asyik gitu. Nggak usah membandingkan dengan orang lain, nggak usah kok masih begini, nggak usah. Jalani aja sesuai dengan gerak hatimu. Karena hatimu itu adalah sesuatu yang paling jujur dari dirimu, kata Nabi Muhammad. Nah, kenapa tapi Nabi Muhammad itu tidak pernah bilang rayakan ulang tahunku? Karena begini, Nabi Muhammad itu adalah seorang yang rendah hati. Begitu rendah hatinya hingga beliau berkata dalam salah satu sabdanya, Ana sayyidu waladi adama wala fakhr. Saya ini tuan bagi seluruh anak Adam, tapi tidak ada sedikit pun kebanggaan apalagi kesombongan pada diri saya, kata Nabi Muhammad. Karena itu Nabi Muhammad itu pernah ngasih, nah pas nih, kursinya begini tuh, kursinya Nabi Muhammad itu cuman gak ada senderannya aja. Jadi ini kursi setengah sunnah setengah bid'ah ini. Gak ada senderannya cuman. Jadi Nabi Muhammad itu punya tempat duduk alas untuk 1 orang. Sayyidina Umar ketika masuk ke rumahnya Nabi Muhammad itu nangis karena rumahnya Nabi Muhammad itu sangat sederhana. Ada kursi itu 1 doang. Nah, ketika Aib ibn Hatim ini kelak masuk Islam, tapi ketika menemui Nabi Muhammad, beliau ini sebagai preman kampung Cap Kakap. Preman pokoknya, sepreman-premannya. Pernah datang ke Nabi Muhammad itu kasih kursinya ke Aib ibn Hatim, Nabi Muhammadnya duduk di tanah. Karena kerendahan hati Nabi Muhammad, bahkan kepada musuhnya, kepada orang yang ahli maksiat, kepada preman sekalipun Nabi Muhammad itu hormat. Memberikan kursinya kepada dia dan tidak, sedangkan Nabi Muhammad duduk di bawah. Nah, Nabi Muhammad itu pribadi yang sangat rendah hati. Tapi diberi tugas 2 hal yang melawan kerendahan hatian beliau. Apa itu? Yang pertama, orang kalau mau masuk surga harus bersyahadat kepada beliau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat ke beliau. Jadi Nabi Muhammad itu suruh menyampaikan oleh Allah, kamu mau masuk surga di akhirat dan bahagia di dunia? Iya, syahadat ke saya. Orang yang sangat rendah hati suruh menyampaikan ke orang, kalau kamu pengen selamat di dunia dan akhirat, syahadat ke saya. Ini pasti berat, tugas yang berat bagi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kan gak kayak kita ya. Kalau kita dapat tugas gitu, wah mantap itu kan ya. Mau surga enggak? Mau, syahadat ke saya. Nah, yang kedua, tugas keduanya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kedua, kalau kamu mau masuk surga dan bahagia di dunia, puja-puji saya. Ini 2 tugas wajibnya Nabi Muhammad. Suruh bersaksi bahwa saya utusan Allah dan puja-puji saya. Wajib, ini gak bisa ditolak oleh Nabi Muhammad. Seorang yang rendah hati suruh ngomong begitu ke orang lain. Saya itu kalau disuruh bilang puja-puji Gus Ipung, gampang kan? Tinggal saya kalau nyuruh Anda untuk puja-puji Gus Ipul, gampang. Tapi puja-puji saya, susah itu. Secara emosional itu susah. Kecuali emang orang yang nggak tahu diri ya.
Iya, kecuali orang yang emang nggak tahu diri gitu. Ngomong Anda itu, sebenarnya ya, kalau secara manusiawi, orang mencalonkan diri sebagai presiden aja itu aneh. Iya kan? Aneh loh, orang mencalonkan diri untuk jadi pemimpin aja itu sebenarnya itu mengkhianati hati nurani gitu. Buktinya di mana? Buktinya ketika Anda di musola. Zaman dulu, saya kalau sholat di bandara itu monggo imam, enggak monggo. Kalau sekarang beda ya, karena udah banyak orang yang gitu. Tiba-tiba di bandara tuh seret maju. Allah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Baca surat aja nggak bisa gitu, nggak bisa baca surat dengan baik saja nggak bisa. Beraninya loh ngambil posisi jadi imam, jebret gitu. Padahal di antara syarat jadi imam itu adalah kata Nabi, Anda harus dicintai oleh makmumnya. Serius, Nabi itu pernah negor seorang sahabat yang maksain jadi imam padahal nggak dicintai oleh makmumnya. Dia ini seenaknya gitu, merasa dirinya dicintai mungkin ya. Terus maju jadi imam. Karena dia begitu. Ya udah kita kasih apa yang dia minta. Dia kan pengen pencitraan doang. Ya udah kita di belakangnya seolah-olah makmum, padahal niatnya munfarid sendiri gitu. Dia baca Fatihah, ya kita baca juga Fatihah, ngapain gitu. Iya kan? Nah, itu aja aneh kan bagi kita. Itu kan tradisi belakangan, orang rebutan jadi imam itu kan tradisi belakangan yang gak kira ada di santri itu. Saya dulu itu kalau jadi santri itu dorong-dorongan kan buat jadi imam. Aneh ketika orang rebutan jadi imam itu aneh. Karena itu tanggung jawab. Apalagi kemudian jadi pemimpin masyarakat itu lebih aneh lagi. Nah, Nabi Muhammad itu suruh puja-puji saya ya, jadi syahadat ke saya ya. Bayangin beratnya tugas Nabi Muhammad. Jangan bayangkan Nabi Muhammad seperti kita ya, seorang yang sangat rendah hati terus suruh bilang sama Allah puja-puji saya. Itu berat bagi Nabi Muhammad. Nah, karena itu Nabi Muhammad akan menghindari untuk menyuruh orang melakukan sesuatu yang bertujuan memuja-muji dia kalau itu tidak wajib. Kalau itu bukan syahadat ataupun sholawat, kata Nabi Muhammad, gak mau saya nyuruh-nyuruh. Saya ini rendah hati. Jadi bayangin, terus Anda nyari riwayat di mana Nabi Muhammad bilang, ulang tahunin saya ya. Masuk akal nggak? Nanti kalau 12 Rabiul Awal, surprisein saya ya. Iya. Buat story saya, masuk akal nggak? Wong gini aja lah. Jangankan Nabi Muhammad. Sekatrok-katroknya Anda. Ya. Nih. Sebangsat-bangsatnya orang nih ya. Kalau hari ulang tahunnya nggak diucapin selamat, itu dia gak kira minta tuh. Kalau gak bangsat banget orang tuh gak kira tuh. Gak kira tuh minta ucapin ulang tahun dong. Ada beberapa teman saya yang gitu, minta diucapin ulang tahun. Tapi ya memang levelnya setara di atas sedikit Dajjal lah. Tapi orang kalau masih punya rasa kemanusiaan yang tulus, itu gak kira minta gitu. Mentok seperti yang dilakukan istri saya. Jam 3 sore saya belum ngucapin ulang tahun, dia bikin status di WA. Happy birthday to me kata dia. Iya. Saya yang langsung, waduh. Kita mentok nyindir. Mentok itu nyindir. Kalau masih manusiawi, mentok nyindir. Memang ya, kalau udah gak manusiawi saya gak bicara lah.
Bisa itu, kalau udah gak manusiawi itu bisa melakukan yang kayak ada kamu tiba-tiba teman yang DM atau WA, ngucapin ulang tahun dong buat gua gitu kan. Ini udah level-level DNA-nya kalau dicek Anda darahnya tuh DNA-nya nyambung ke Dajjal tuh. Itu beda udah. Atau misalnya kalau menang fotonya gede bersama timnya. Wah, ini kemenangan berkat saya juga gitu. Giliran ada kasus kematian, hilang fotonya gitu. Kan kalau manusiawi gak kira tuh orang minta diulang tahunin. Jadi kalau Anda saja gak mau minta diulang tahunin, kok bisa minta dalil di mana Nabi Muhammad nyuruh diulang tahunin? Ya gak kira ketemu lah. Nabi Muhammad itu rendah hati, ngapain minta diulang tahunin? Tapi orang yang berakal ketika diberi rahmat maka dia akan bersyukur dalam bentuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kira-kira yang kemudian menyebabkan kita sudah sepatutnya kita itu merayakan Maulid Nabi. Dan itu bukan buat kita, dan itu bukan buat Nabi Muhammad, tapi buat kita. Karena kata Allah dalam Al-Quran bahwa wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab siapapun yang pernah dihadiri Nabi Muhammad. Karena itu kita itu kan punya tradisi apa aja maulidan kan. Iya kan? Punya anak hamil maulidan. Biar apa? Biar kehamilannya itu akan melahirkan generasi yang unggul karena mengundang Nabi Muhammad. Punya rumah baru maulidan agar rumahnya itu menjadi sumber kedamaian. Karena dihadiri Nabi Muhammad. Karena kata Quran tempat yang dihadiri Nabi Muhammad pasti damai. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Nikah, baca maulid agar pernikahannya langgeng gitu. Ya minimal gak sampai lempar-lemparan bola